Oke, kemudian apakah cara menentukan kolom kuncinya sama dengan kalau dia mencari Z-max? Tentu saja berbeda. Bedanya hanya di sini aja. Kalau kemarin kalau kemarin itu kan kita cari di baris Z atau di baris fungsi tujuannya, di variabel dasarnya itu positif yang nilainya terkecil. Kalau sekarang untuk menentukan kolom kunci, kita mencari positif terbesar pada baris fungsi tujuan. Baris fungsi tujuannya S. Maka di sini dapatlah 11, maka X2 di sini adalah kolom kunci. Paham ya? Bedanya kalau di sini minus, berarti kita di sini cari positif terbesar. Kalau di sini kita cari Z-max atau sini tidak ada minusnya, S saja atau Z saja, maka kita cari positif terbesar. Setelah itu kita tentukan kolom indeks. Kita tentukan baris kuncinya dengan mencari di indeks ini, yaitu positif terkecil. Sama ya, positif terkecil juga. Oke, baiklah kita lanjut. Mencari NBBK-nya, yaitu di situ kenapa X2? Karena X2 yang menjadi kolom kunci, maka X2-nya masuk dan S1-nya keluar. Mencari NBBK juga sama. Kolom kunci untuk baris kuncinya adalah 1, ya kan? Karena di sini tadi adalah kolom kunci, maka nilai kolom kunci untuk baris S1 adalah 1. Maka semua angka yang ada di baris kunci, kan baris kuncinya tadi baris S1, maka semua angka yang ada di baris kunci kita kalikan dengan 1. Sorry, bukan dikali tapi dibagi. Yaitu 0 dibagi 1, 1 dibagi 1 itu sendiri, 0 dibagi 1, 0 dibagi 1, dan seterusnya. Sama, caranya sama. Yang membedakan tadi hanyalah menentukan kolom kunci, seterusnya sama. Lalu kita cari S lama menjadi S baru, kemudian X4 lama menjadi X4 baru, S2 lama menjadi S2 baru. S1-nya nggak perlu dicari lagi, karena dia sudah menjadi baris kunci. Ingat, yang dicari adalah yang di bawah VD, S lama menjadi baru, X4 lama menjadi baru, kemudian X2 lama menjadi baru, S1-nya tidak perlu karena dia sudah menjadi baris kunci. Caranya sama, Ibu nggak mau ngulang. Caranya sama, sampai pada keadaan di mana X1, X2, dan X3-nya ini, atau pada variabel dasar pada baris fungsi tujuan, nilainya udah 0, dan nilai batasannya juga 0. Jadi kalau nilai batasannya belum 0, dan variabel dasarnya juga belum 0, variabel dasarnya ingat X1, X1, X2, dan X3 pada soal ini, apabila ini belum 0, maka kalian lanjut. Kalau sampai 17 kali buat tabel, ya 17 kali kalian mengerjakannya, gitu. Kemudian apabila ini sudah 0, 0, 0, apakah ini sudah selesai? Tentu belum, Ferguson, masih ada fase kedua. Namanya juga dua fase. Oke, pada fase kedua, tadi kan kita lihat fungsi tujuan asalnya yaitu Z-min 2X1 plus 8X2 ditambah 6X3. Ini dapatnya dari soal. Kemudian X2-nya caranya kita apa namanya tadi? Pindah ruas, yaitu dengan cara sama dengannya ini kita pindahin ya. Jadi 1X2 sama dengan 14 plus 1X5. Artinya 1X2-nya tetap sama dengan tetap di sini. Artinya yang ini aja dipindahin ruas ke sana, 14-nya tetap, maka ini yang awalnya minus jadi positif. Kemudian yang ini juga X3-nya tinggal dipindah ruas.
Kemudian Z-min-nya tinggal dimasukin angka. Z-min-nya tadi kan 2x1 plus 8x2 ditambah 6x3. Nah, kita masukin x1-nya sama dengan 0, x2-nya sama dengan 14 plus 1x5, x3-nya sama dengan 1/2/3 minus 5/6x1 minus 1/2/3 x5. Oke, kita masukin aja. Jadinya dapat seperti ini, 2x 2x1 di mana x1-nya adalah 0 plus 8x2 di mana x2-nya adalah 14 plus 1x5 ditambah 6x3, x3-nya adalah 1/2/3 minus 5/6x1 minus 1/2/3 x5. Kemudian kita jumlahin, di mana Z-min-nya 2 kali 0, 0. Kemudian ini kita kalikan silang, 14 kali 8, kemudian 1x5 dikali 8, 14 kali 8, 112, ditambah 1x5 dikali 8, 8x5, ditambah 1/2/3 dikali 6, dan seterusnya. Sampailah dapat Z-min-nya adalah 122 minus 5x1 minus 2x5. Ini kalau kalian bingung, kalian langsung coret-coret aja, kalian akan dapat ya. Kemudian Z-min plusnya, berarti tinggal ditukar aja, ini bukan V ya, 122. 122, Z-min plus 5x1 plus 2x5, sama dengan 122. Kemudian kita masukin ke tabel, di mana Z-min-nya tadi yang ini. Z-min-nya tadi yang ini. Kita masukin ke tabel baru. Ini dapatnya kayak gini, x5-nya sama dengan 1, ya kan? X5-nya sama dengan 1, x2, x3, dan x4-nya 0, kemudian x5-nya 2. Nah, ini makanya Ibu bilang kemarin, pada suatu kasus tertentu, variabel tambahan itu bisa ada nominalnya dengan syarat dan ketentuan. Kemudian, setelah dimasukin, x2-nya kita masukin, persamaan yang ada x2-nya. Kita lihat di sini angkanya. Jadi kalian kalau punya, kalian harus bisa menganalisis ya. Di sini kan 0, 1, 0, 0 minus 1, 14. Yang ada x2-nya kita masukin. Ini kita masukin. Kemudian yang ada x3-nya, berarti ini yang kita masukin. Masukin ke tabel sini, disesuaikan. Tadi x1-nya ada 5/6, x3-nya 1, x5-nya 1/2/3, NB-nya 1/2/3. Ini sambil dicek lagi, siapa tahu Ibu ada salah hitung ya. Apa-apa, ngoreksi dosen, asalkan caranya itu santun, ada adabnya ya. Oke, kemudian karena variabel keputusan bertanda positif dan fungsi tujuannya adalah Z minimum, maka dilanjutkan dengan langkah 4 sampai dengan 7 metode simplex. Langkah-langkahnya tadi ada di slide-slide awal. Ini sama caranya, kita cari, setelah kita masukin tabel, kita cari yang namanya kolom kunci. Ingat, setelah masuk tabel, cari kolom kunci. Kolom kuncinya, karena di sini Z-min, kita cari positif terbesar, yaitu 5, artinya X1. Kita jadikan kolom kunci, kemudian setelah itu kita cari indeks, kemudian kita cari positif terkecil pada kolom indeks, yaitu pada baris X3. Makanya di sini X1 masuk dan X3 keluar, artinya X1 masuk karena dia menjadi kolom kunci, X3 keluar karena dia menjadi baris kunci.
Udah seperti itu aja, selebihnya tinggal kalian lanjutkan caranya sama, dan caranya sama. Cari Z baru, dan seterusnya, ini nggak Ibu, jelasin lagi. Kemudian berakhir apabila sudah tidak ada lagi angka yang positif pada variabel keputusan. Nah, ini yang membedakan antara Z-min sama Z+. Makanya tadi di sini dilanjutin. Kalau dia soalnya adalah Z+, berarti ini udah optimal karena udah nggak ada yang negatif. Tapi karena soalnya Z-min, dia harus ada yang negatif. Begitu. Makanya ketika ini nilainya positif semua, ini tetap harus dilanjutin. Karena dia Z-min gitu ya. Kemudian hitung-hitungan ini berakhir apabila sudah tidak ada angka yang positif lagi pada variabel keputusan. Maka solusinya udah optimal. Ini ya keputusan. Artinya di X1, X2, dan X3 atau pada variabel dasarnya sudah nggak ada yang positif. 0 nggak dihitung positif ya. Tapi kalau di sini masih ada satu aja angka yang positif, misalnya 1. Ya udah kalian kerjain. Sampai kapan, Bu? Sampai capek, sampai nggak ada nilai positifnya lagi. Ingat, ini perbedaan Z-min sama Z+. Karena udah nggak ada yang positif, maka variabelnya udah optimal, solusinya udah optimal dengan Z-nya sama dengan 102, X2-nya 14, dan X3-nya 1/2/3. 1/2/3, gitu. Gampang ya. Jadi intinya, kalian lihat dulu soalnya. Yang diminta ini meminimumkan cost, waktu, atau apa saja yang ingin diminimumkan, atau dia ingin memaksimalkan laba. Caranya hampir sama, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda. Ulangi, perbedaannya adalah yang pertama, kalau dia Z+, kita cari pada baris Z, yaitu kita cari kolom kuncinya, yaitu nilai negatif terkecil nilainya. Tapi kalau dia Z-min, kita cari yang positif terbesar. Setelah itu, cara mencari NB baris kunci, NBBK, semuanya sama. Nah, yang membedakan lagi yang kedua adalah optimalnya. Kapan tabel tersebut sudah optimal? Kalau Z+ kan pada variabel keputusan atau variabel dasarnya itu sudah tidak ada yang negatif. Tapi kalau Z-min harus ada yang negatif. Artinya nggak boleh ada positif satupun. Dah, itu aja sih bedanya. Selebihnya sama. Untuk kalian belajar nih, udah ada nih soalnya, silakan di otak-atik. Nanti kirim ke classroom kita. Waktunya seperti biasa, 1 minggu. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung ke grup, jangan japri ya. Karena masih ada beberapa orang yang japri, itu nggak Ibu ladeni. Karena nanti takutnya ada pertanyaan yang berulang di grup, ya kan? Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.